Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Evelyn Rina Bataria, NIM 20504057, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Manado. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas individu mata kuliah pemrograman linear. Semoga bermanfaat. Baik teman-teman, kita akan masuk dalam pembahasan materi. Tapi sebelum itu saya akan memberitahukan materi yang saya ambil dan contoh yang saya ambil. Itu saya ambil dari buku Program Linear penulis Abdillah dan penerbit 21 Press bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Oke guys, kita akan masuk pada materinya. Kita simak bersama-sama. Baik teman-teman, kita akan masuk dalam materi yang akan kita bahas sekarang ini. Materi yang pertama tentang transportasi fungsi tujuan minimisasi kasus D sama dengan S. Kemudian bab 2 kita akan bahas transportasi dengan metode stepping stone. Di sini materi bab 1, transportasi fungsi tujuan minimisasi kasus D sama dengan S. Yang pertama, pendahuluan. Metode transportasi juga bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan linear programming. Tujuan dari metode transportasi adalah menentukan pola pengiriman yang paling baik dari beberapa sumber atau supply kepada beberapa tujuan sehingga meminimalkan total biaya produksi dan transportasi. Salah satu fungsi dalam dunia usaha adalah guna tempat. Panen padi yang melimpah di Pulau Buru kehilangan nilai ekonomisnya karena kapal jarang merapat di Pulau Buru untuk mengangkut hasil bumi ke Ambon dan sekitarnya yang membutuhkan. Bawang merah yang melimpah di Brebes juga perlu diangkut ke kota-kota lain agar lebih bermanfaat. Dalam hal ini, alat transportasi merupakan fungsi yang menambah nilai pada hasil bumi tersebut. Kemudian, manajemen operasi bertugas untuk memilih sarana dan sistem transportasi yang paling efisien. Cara penyelesaian kasus semacam ini dikenal dengan metode transportasi. Kemudian kita lanjut pada contoh soal. Di sini misalnya perusahaan memiliki 2 pabrik atau sumber dan 3 gudang atau tujuan. Dengan metode transportasi, kasus semacam ini bisa disederhanakan sebagaimana tampak pada matriks 6.1. Di sini ada matriks 6.1 metode transportasi. Bisa dilihat teman-teman. Kemudian kita ketahui B sama dengan pabrik, G sama dengan gudang, XIJ sama dengan jumlah barang yang dikirim dari PI ke GJ. Kemudian CIJ sama dengan biaya pengiriman per unit dari PI ke GJ. M sama dengan jumlah pabrik, N jumlah gudang, A sama dengan kapasitas pabrik, B sama dengan kapasitas gudang. Sehingga kita akan menggunakan rumus total biaya sama dengan sigma M, I sama dengan 1, sigma N dengan ketahui J sama dengan 1. CIJ kali XIJ. Kemudian kita bisa juga memakai rumus yang ada di bawah. Kita bisa lihat di slide. Kemudian contoh soal di atas itu bisa kita selesaikan dengan program linear. Fungsi tujuan minimalisasi biaya sehingga C11 X11 ditambah C12 dikali X12 ditambah C13 dikali X13 ditambah C21 dikali X21 ditambah C22 dikali X22 ditambah C23 dikali X23 ditambah titik-titik sampai tambah CMN dikali XMN tergantung pada kendala-kendala yang ada. Sehingga X11 ditambah X12 ditambah X13 sama dengan A1. Kemudian X21 ditambah X22 ditambah X23 sama dengan A2. Kemudian X11 ditambah X21 sama dengan B1. Kemudian X12 ditambah X22 sama dengan B2. Kemudian X13 ditambah X23 sama dengan B3. Dan
XIJ lebih dari sama dengan 0 dengan diketahui I sama dengan 1,2 dan seterusnya dengan M, J sama dengan 1,2,3 sampai N. Kita lanjut bagian B, membuat tabel awal transportasi dengan northward corner rule. Tujuan teknik transportasi adalah menentukan cara pengiriman barang yang paling baik dari beberapa pemasok menuju pada beberapa daerah pelanggan, sehingga meminimalkan biaya produksi dan transportasi. Biasanya dijumpai kapasitas produksi untuk masing-masing pemasok dan jumlah permintaan untuk masing-masing daerah. Dalam teknik transportasi perlu ditentukan terlebih dahulu kapasitas untuk tiap pabrik, keperluan dan daya tampung untuk masing-masing gudang dan biaya pengiriman dari setiap sumber menuju masing-masing tujuan. Kita lanjut. Matriks 10.2 menggambarkan biaya pengiriman per unit dari kota asal atau pabrik ke kota tujuan atau gudang. Dalam kasus ini kota asal dari Jogja, Malang, dan Denpasar, sedang kota tujuan adalah Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Biaya pengiriman barang per unit dari Jogja ke Jakarta adalah 5, dari Jogja ke Semarang adalah 4, dan dari Jogja ke Surabaya adalah 3. Dan seterusnya, sehingga teman-teman kita lihat di slide matriks 10.2 adalah informasi biaya transportasi dari kota asal ke kota tujuan. Teman-teman bisa lihat pada tabel yang ada di slide ini. Kemudian di sini ada ringkasan. The Northwest Corner Ruler diterapkan pada metode transportasi dengan mengirimkan barang dari kota asal pada baris paling atas ke kota tujuan pada kolom paling kiri. Dengan menggunakan the least cost metode, pengiriman barang dimulai pada biaya yang terendah. Cara ini memberikan solusi yang lebih murah dibandingkan dengan menggunakan the Northwest Corner Rule. Kemudian teman-teman, di sini saya sudah tampilkan daftar pustaka pada bab 1. Yang kedua, kita akan membahas transportasi dengan metode stepping stone. The stepping stone method. The stepping stone metode merupakan cara merubah penyelesaian awal pada pemecahan yang optimal. Cara ini digunakan untuk mengevaluasi biaya transportasi dengan merubah rute yang belum terpakai. 1. Pilihlah kotak yang belum terpakai. 2. Berawal dari kotak ini, lacaklah ke kotak awal dengan melewati kotak yang sekarang terpakai. 3. Berilah tanda plus dan pada kotak yang tak terpakai dan berilah tanda minus pada kotak yang terpakai. Kemudian 4. Buatlah indeks dengan menambah biaya pada tanda plus dan mengurangi biaya pada tanda minus. Di sini ada contoh soal. Sebagaimana tampak pada matriks 11.5, kita melakukan uji coba mengirim 1 unit dari pabrik Jogja ke Semarang. Akibatnya Semarang kelebihan 1 unit dan Jakarta kekurangan 1 unit. Agar distribusi tetap seimbang sesuai kapasitas masing-masing, 200 unit yang dikirim dari Malang ke Semarang dikurangi 1 unit dan dikirim ke Jakarta. Uji coba ini harus tetap menjaga kapasitas pabrik dan gudang sehingga menjadi jalur tertutup. Dengan adanya uji coba pengiriman dari Jogja ke Semarang, terjadi perubahan biaya yang bisa dihitung dengan menggunakan angka indeks. Angka indeks dihitung berdasarkan penambahan atau pengurangan 1 unit dikalikan dengan biaya pengiriman per unit. Bila angka indeks positif berarti terjadi penambahan biaya. Sebaliknya, bila angka indeks negatif berarti akan terjadi pengurangan biaya pada saat kita memindahkan distribusi dari kota asal ke kota tujuan yang berindeks negatif tersebut. Kemudian pada slide ini ada matriks 11.5 tentang indeks dari Jogja ke Semarang. Teman-teman bisa lihat matriks yang ada di slide ini. Di sini indeks dari Jogja ke Semarang dalam kurung D kurang A titik 2 1 kali 4 kurang 1 kali 5 ditambah 1 kali 8 kurang 1 kali 4 mendapat hasil sama dengan 3.
Berarti di indeks dari Jogja ke Semarang ini terjadi kenaikan biaya sebesar 3 untuk perubahan pengiriman dari Jogja ke Semarang. Dengan cara yang sama kita bisa menghitung semua angka indeks pada kota yang kosong. Kemudian indeks dari Jogja ke Surabaya D kurang C sama dengan 3 kurang 5 ditambah 8 kurang 4 ditambah 7 kurang 5 mendapat hasil 4. Untuk memudahkan kita untuk menghitung ini, lihat matriks 6.6. Indeks dari Malang ke Surabaya sama dengan 3 kurang 4 ditambah 4 ditambah 7 kurang 5 sama dengan 1. Kemudian indeks dari ujung pandang ke Jakarta sama dengan 9 kurang 7 ditambah 4 kurang 8 sama dengan min 2. Karena kita mendapat hasil min, indeks yang terakhir negatif bisa diperoleh penghematan biaya dengan memanfaatkan rute yang belum terpakai dari Jogja ke Jakarta. Kemudian kita lanjut bagian B, melakukan perbaikan tabel. Berdasarkan hasil perhitungan indeks pada sub bab A diperoleh hasil min 2 untuk pengiriman dari Denpasar ke Jakarta. Maka pada matriks 6 dicoba 100 unit dikirimkan dari Denpasar ke Jakarta. Dampak dari uji coba tersebut adalah bahwa pengiriman dari Malang ke Jakarta harus dikurangi 100 dan dialihkan ke kota Semarang. Untuk memastikan apakah perubahan tersebut akan menurunkan total biaya pengiriman, perlu kita hitung kembali total biaya pengiriman dengan distribusi yang baru. Mari sama-sama teman-teman kita lihat matriks 11.7 yaitu uji coba pengiriman dari Denpasar ke Jakarta. Teman-teman bisa lihat tabel yang ada di slide ini. Ini merupakan uji coba pengiriman dari Denpasar ke Jakarta. Kemudian tabel 6.3 ini merupakan total biaya uji coba pertama. Sehingga pada tabel ini dari D ke A jumlahnya adalah 100, biaya satuannya adalah 5. Sehingga kita kalikan 100 kali 5, totalnya 500. Kemudian dari E ke A jumlahnya adalah 100, biaya satuannya adalah 8, sehingga total dari E ke A adalah 800. Kemudian dari E ke B jumlahnya adalah 200, biaya satuannya adalah 4, sehingga totalnya kita kalikan mendapat 800. Sehingga dari F ke A adalah jumlahnya 100, biaya satuannya adalah 9, sehingga totalnya kita kalikan 100 kali 9 mendapat 900. Kemudian dari F ke C jumlahnya adalah 200, biaya satuannya adalah 5, sehingga totalnya adalah 1000. Kemudian kita tambahkan keseluruhan total ini sehingga kita dapat total keseluruhan 4000. Dengan mengalihkan jumlah yang dikirim dari sumber ke tujuan pada matriks 6.7 diperoleh total biaya pengiriman dengan distribusi yang baru sebesar 4000. Total biaya pengiriman berkurang 100 unit kali 2 sehingga mendapat 200 menjadi 4000. Kemudian ada ringkasan. Modi metode digunakan untuk menguji apakah suatu matriks sudah optimal atau belum. Angka indeks positif menunjukkan terjadinya penambahan biaya apabila satu unit produk dikirim ke kotak kosong tersebut. Angka indeks negatif menunjukkan bahwa akan terjadi pengurangan biaya apabila satu unit produk dikirim ke kotak yang berindeks negatif tersebut. Kemudian teman-teman, di sini ada daftar pustaka dari materi bab 2 tadi. Demikian hasil presentasi yang saya buat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika masih ada kesalahan atau kekeliruan pada penyampaian materi tadi, mohon maaf. Salam sehat.